Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bertemu lagi dengan Pak Mu. Kita kali ini akan belajar tentang fikih. Ya, fikih di sini ada yaitu masalah muamalah. Muamalah itu artinya berhubungan, bukan berhubungan laki-laki dan perempuan, tapi berhubungan ketika kalian melakukan transaksi jual beli. Ya, muamalah ini terdiri dari jual beli, qirot dan riba karena dia di situ tidak sendirian, artinya ada kedua belah pihak. Ya, jadi pengertian jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Ya, ayam ditukar dengan kambing atau kambing ditukar dengan ayam, ya, seperti itu. Atau uang ditukar dengan barang. Dan hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29, ya. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 275 bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idatum mirrabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran kena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya itu kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang An-Nisa bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, itu. Hadisnya juga ada an Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila ayyul kasbi atayyab qala amalur rajuli biyadi wa kullu bai'im mabrur rawahu Bazzar wa sahhahul Hakim. Itu dalilnya. Jadi dalil itu ada dua, Quran dan hadis. Akan tetapi ketika kita memahami agama Islam, apakah cukup dengan Quran dan hadis? Ya, bagi kita orang awam itu tidak cukup, karena Quran hadis jelas itu adalah pedoman kita. Tapi kita bisa mengetahui Quran dan hadis secara rinci, yaitu harus adanya ijma dan qiyas. Itu kalau. Selanjutnya syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli itu yang pertama syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akid, ya, adalah yang pertama balik, yang B berakal, yang C rusdu. Rusdu itu artinya memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Yang D suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Makanya gak usah paksa-paksa, biar dia suka sama suka. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau ma'qud alaih. Yang A yaitu suci, yang B itu bermanfaat, yang C dalam kekuasaan penjual dan pembeli, yang D dapat diserah terimakan, yang E yaitu barangnya, kadar dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Sedangkan yang nomor 3 syarat ucapan serah terima atau ijab qabul. Berarti ijab qabul itu adalah serah terima. Jadi kalau ada orang nikah itu namanya juga serah terima. Ijab qabul itu dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan.
Dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Yang nomor 4 yaitu syarat alat transaksi jual beli. Alat transaksi jual beli itu haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Kamu jual beli, kamu mau membeli mobil, tapi alat transaksinya apa? Pakai pisang, pakai daun pisang atau pakai daun pohon. Ya udah bisa. Itu karena tidak bernilai di masyarakat. Ya. Nah, itu adalah jual beli syarat-syaratnya. Mungkin di buku masih ada, bisa kalian pahami sendiri. Kalau tidak paham ya harus paham. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.